Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para peserta ziarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebentar lagi akan sampai di Pondok Pesantren Lerboyo Kediri. Pondok pesantren yang secara kuantitas jumlah santri ada sekitar 40.000 santri yang tersebar di seluruh Nusantara. Jadi Pondok Pesantren Lerboyo ini yang berdiri sejak tahun 1910 dan besok ini akan masuk usia 115 tahun. Tidak fokus di Kediri saja, ada di daerah Tulungagung, ada bahkan di beberapa daerah di luar Jawa, di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di beberapa daerah di Pulau Jawa. Sehingga cabang-cabang Lerboyo ini sudah banyak sekali dan jika kemudian digabungkan menjadi satu, maka jumlahnya adalah sekitar 40.000 santri. Di lokasi Pondok Pesantren Lerboyo sendiri, saya tidak tahu jumlah santrinya berapa, tapi coba kita lihat nanti kalau kita sudah sampai di Pondok Pesantren Lerboyo, kita lihat kira-kira keramaiannya seperti apa, kepadatannya seperti apa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Pondok Pesantren Lerboyo ini adalah tempat saya menimba ilmu kurang lebih sekitar mulai dari tahun 2000 sampai 2011. Jadi ada sekitar 11 tahun saya mondok di Pondok Pesantren Lerboyo, mulai dari nol saya belajar dan alhamdulillah saya sedikit-sedikit bisa baca kitab Al-Jurumiyah. Ini semua berkat barokah dari Pondok Pesantren Lerboyo. Pondok Pesantren Lerboyo didirikan oleh seorang ulama yang berasal dari Magelang. Beliau sebutannya adalah Mbah Manap atau Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Mbah Kiai Haji Abdul Karim atau disebut dengan Mbah Manap ini asli dari desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Jadi beliau Mbah Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lerboyo Kediri ini bukan asli orang Kediri, tapi beliau asli dari Magelang, Jawa Tengah. Monggo nanti kapan-kapan kita bisa ziarah ke makbaroh daripada abah dari beliau, yakni Kiai Abdul Rahim dan Nyai Salamah. Mbah Manap kecil merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara. Kemudian setelah 14 tahun mulailah beliau melanglang buana dan menimba ilmu. Sampai kemudian beliau mondok di Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Dan di Madura ini beliau cukup panjang, sekitar 23 tahun. Jadi mondok sekitar 23 tahun, tetapi mondoknya beliau tidak hanya di Syekhona Khalil Bangkalan. Ada beberapa pondok selain daripada pondok Syekhona Khalil Bangkalan. Sampai kemudian usia 40 tahun, Mbah Abdul Karim ini masih mondok. Dan usia 40 tahun, Mbah Abdul Karim ini mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh sahabat karibnya semasa masih di Bangkalan, yakni Mbah Hasyim Asy'ari kurang lebih 5 tahun. Dan kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menjodohkan Kiai Haji Abdul Karim dengan putri Kiai Soleh dari Banjar Melati, yakni Nyai Siti Khadijah atau yang disebut dengan Nyai Domroh. Ya, Nyai Domroh. Inilah beliau kurang lebih menikah usia 50 tahun. Ya. Jadi Mbah Yai Abdul Karim ini menikah usia 50 tahun. Ini luar biasa. Beliau menikah dengan putri Mbah Yai Soleh di Banjar Melati. Kemudian oleh mertuanya beliau diberi tanah di daerah Lerboyo. Jadi Lerboyo itu bukan nama pondok pesantren sebetulnya. Lerboyo itu adalah nama desa yang dulunya ketika Mbah Yai Abdul Karim pertama kali diperintah oleh mertuanya untuk bertempat tinggal di Lerboyo bersama ibunya Siti Khadijah atau yang disebut dengan ibunya Domroh, ini Lerboyo ini masih hutan. Alas, hutan, kemudian diadzani oleh beliau di dalam beberapa riwayat, ini karomahnya beliau.
Jadi ketika beliau azan untuk membersihkan lokasi diadzani, maka terdengar suara geruduk-geruduk seperti orang yang lari tunggang langgang, tapi sebetulnya secara lahiriah tidak nampak siapapun. Secara lahiriah tidak nampak ada orang yang lari, tetapi suaranya ini luar biasa. Ini salah satu daripada karomah dari beliau Mbah Kiai Haji Abdul Karim atau disebut Mbah Manap. Di antara karomahnya yang lain adalah ketawadhuan beliau. Ketawadhuan Mbah Manap, ketawadhuan Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Diriwayatkan oleh Mbah Yai Anwar Athalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, pernah satu saat beliau ini sedang menyapu di teras lah di depan pesantren. Pada waktu itu ada santri baru yang baru turun dari dokar, baru turun dari gelinding, lalu santri itu minta tolong kepada seorang yang ada di situ, ada orang tua di situ, minta tolong untuk membawakan koper. Nah, dia tidak tahu, ini Kang santri yang baru mondok ini tidak tahu kalau yang membawakan koper itu adalah pengasuh pondok pesantren, pendiri pondok pesantren, yakni Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Maka ketika santri ini ikut jamaah, nunggu jamaah karena Mbah Yai belum hadir, kemudian Mbah Yai hadir, masuk ke masjid. Ketika beliau tahu bahwa yang ngimami itu adalah yang tadi gotong yang tadi gotong koper itu, maka kemudian santri ini tidak berani mondok di Lirboyo lagi. Beliau santri ini lalu boyong dari pondok pesantren Lirboyo. Saya tidak tahu itu jadi apa kira-kira, kalau jadi kiai, jadi apa, itu kan asik sekali itu ceritanya. Itulah salah satu sisi ketawadhuan Mbah Kiai Haji Abdul Karim, sangat luar biasa. Dan termasuk karomahnya beliau adalah keistiqomahan beliau mengkaji kitab dan ngajar mulang, ngedep dampar. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Dan akhirnya dari keistiqomahan itu kemudian menurunkan zuriyah yang luar biasa istiqomah, sehingga pondok pesantren Lirboyo bisa seperti saat ini. Ini adalah karena karomah keistiqomahan daripada Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Dan satu pesan daripada Kiai Sepuh tentang beliau adalah kalau santri sudah pulang dari pondok pesantren, jangan lupa ngedep dampar. Jangan lupa ngedep dampar, tanda kutip ngedep dampar itu adalah mulang. Jadi kalau sudah keluar dari pondok pesantren, lulus dari pondok pesantren, kalau pulang jangan terlalu sibuk dengan urusan ekonomi, jangan terlalu sibuk dengan urusan duniawiyah, tapi harus tetap mulang. Berapapun muridnya, hatta meskipun muridnya cuma satu, tetap harus mulang. Jangan lupa dengan ngedep dampar, jangan lupa dengan tradisi mulang yang sudah dibiasakan oleh masyayikh Lirboyo. Nah, dari sini kita bisa dapat pelajaran bahwa masyayikh Lirboyo ini di dalam membangun pesantren ini sanad keilmuannya luar biasa, keistiqomahannya luar biasa, dan keistiqomahan mulang ini juga sangat luar biasa. Oleh karena itulah keistiqomahan ini bisa kita tiru dari beliau-beliau yang sudah betul-betul teruji menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.